Ini ya pada menanggapi returan kemarin ya, baru datang tadi ya. Ini entah dari mana saya lupa yang beli ya. Katanya sampai di sana itu mati tidak bunyi. Saya belum mengapa-apain ini, belum servis atau gimana ya. Nyatanya di sini bunyi ya. Jadi tolong perhatikan untuk yang beli tuner FM anti desis itu, dia kan tidak bunyi ya kalau tidak ada sinyal. Jadi cuma diam gitu ya. Nah, cuma klekep gini. Ini tidak mati ini. Ini anti desis namanya. Namanya anti desis sinyal pun tidak diterima ya. Jadi jangan anggap rusak terus diretur ya. Itu kan bikin capek. Capeknya itu apa? Kita harus packing, kita harus kirim ke agen pengiriman. Belum juga waktunya disempat-sempatkan. Kalau kita lewat Shopee kan tahu kan ya resikonya itu kita kena penalti kalau tidak dikirim ya. Yang seharusnya laku di orang lain yang emang benar-benar kompeten bisa memasangnya, tapi ternyata di check out atau dibeli sama orang yang gimana ya, maaf sebelumnya, yang kurang paham dalam beginiannya ya kan. Mainan lama ini. Saya bukan sok pintar ya, tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi saya 2 kali ini ya dapat returan atau dapat oce-ocehan yang kurang mengenakan ya tentang tuner FM. Tuner FM seperti ini itu sangat riskan dengan sinyal apa ya, splatter ya. Dalam arti splatter itu misal pakai SMPS yang kurang bagus itu juga mempengaruhi. Pakai power class D yang menimbulkan harmonik itu kan juga apa ya, dia mempengaruhi kepekaan untuk tuner ini. Jadi kalau pengen mendengarkan radio yang emang stasiun radio di daerah kawan-kawan kita ada itu ya, kalau tidak mau ribet denger di lewat HP aja ya, tidak usah mainan seperti ini aja, cuma saran aja ya. Jadi kasihan sama penjual-penjual lain. Ini termasuk masih bagus kok. Ini Sakatagul loh, Sakatagul, Sakatagul. Ini masih termasuk bagus. Ini produk lama ini. Mungkin sekarang sudah tidak produksi lagi ya. Jadi untuk kawan-kawanku, untuk bolo-bolo semua ya yang di luar kota atau luar pulau, luar Jawa, pastikan dulu di tempat atau di daerah kalian itu ada dulu, dalam arti ada indikasi sinyal radio atau eh, siaran lah, atau siaran radio itu dipastikan dulu ada. Contohnya kalau terdengar misal di HP ya, kita sebagai contoh di HP ada tapi kok kecil ya, atau di radio lain ada tapi kok kecil ya, coba kita beli yang tuner seperti ini. Kalau pengen lebih peka itu emang eh, kita itu harus menghilangkan anti desis ini. Gampang kok hilangin anti desis ini, cuma dicopot ini aja. Nah, transistor anti desis ini nanti langsung di out ke sini ya. Jadi difungsikan stereo aja. Jadi anti desisnya kita matikan aja. Mudah sekali. Kalau paham skematiknya itu ya. Mudah sekali. Jadi jangan bikin kita repot. Untuk produk saya itu di apa ya, di etalase itu, setiap kita bikin tuner ini ya, kita selesai mengerjakan atau kita restorasi atau perbaikan, itu selalu barangnya pasti berubah ya. Jadi saya tidak mungkin menukar barangnya cuma satu ini, terus di kolom lain juga ada barang lain tapi beda juga barangnya, kan kita nggak selalu ready yang barangnya sama sama persis ya. Soalnya kan ini second, jadi kita memang restorasi barang dari barang second ya, dari tuner FM second, kita berburu di pasar pagi dan sebagainya ya. Emang yang mahal itu untuk waktunya ya, bukan dari segi modal kita, tapi waktu dan restorasinya juga. Sekarang kan IC begini aja udah mahal sekarang ya, udah mahal. Yang penting kita jual normal lah, itu pasti ya. Yang penting kita jual itu normal, kita pastikan normal dari sini. Dan jangan lupa regulatornya itu juga diperhatikan, jangan asal aja ini apa ya, sudah ada diodanya langsung dari trafo langsung masuk sini, jangan. Itu bagusnya ya kita kasih regulator yang bagus, misalnya ya pakai trafo
kecil aja nggak apa-apa, 500 mA itu atau setengah ampere ya, itu kasih jembatan dioda. Itu pakai LM7812 lebih bagus, pakai regulator tambah TP3055 juga bagus, pakai cinglan juga bagus, atau komponen part pendukung lainnya lah. Kita udah capek bungkus, barang kita terombang-ambing, belum lagi kehujanan atau hilang, ya sebenarnya sudah resiko untuk penjual seperti saya ya. Tapi ya ini sekedar curhatan untuk teman-teman semua. Kalau membeli produk di toko manapun ya, di tempat siapapun boleh, monggo. Tapi kalau untuk masalah seperti ini, saya benar-benar tidak bisa memaklumi ya. Karena nah ini kan kita sentuh antena gini kan. Nah, ini kan antena ini. Nah, ini kan ada indikasi sinyal ya. Nah, ini masih bagus jernih loh ini. Termasuk jernih ya. Jadi gitu bolo. Jadi gitu ya. Ini returan dari mana saya lupa ya. Kalau di akun itu Mas siapa tadi ya, lupa. Soalnya dari saya itu sudah saya cek dulu sebelum saya kirim, sudah pastikan saya cek dulu. Saya cek itu masih hidup, masih normal. Paling cuma LED stereo ini enggak saya pasang, karena kalau dipasang itu kadang ada suara blebek gitu ya. Entah dari mananya kurang tahu. Ini masih bagus, PCB-nya masih bagus ini. Ini masih asli dari toko IC-nya ini yang ini. Kalau yang ini sudah saya ganti, yang ini 1260-nya. Kalau tunernya ini masih asli. Kalau ini masih asli, saya belum servis ini. Nah, ini juga masih asli ini produknya. Saya belum mengganti. Cuma ganti ini aja. Jadi gitu ya boleh ya. Diperhatikan ya. Untuk antenanya ini ya. Simpel sekali loh. Jadi gitu ya. Sangat normal sekali. Oke bolo, terima kasih ya. Cuma sekedar pengertian ya untuk teman-teman yang beli produk Tuner FM seperti ini ya. Jangan langsung marah-marah sama penjualnya ya. Kita cek dulu, kita perhatikan dulu ya. Yang salah apa ya. Jadi jangan marah-marah sama penjualnya, kasihan ini. Dia juga cari rezeki ya. Cuma berapa receh rupiah, ibaratnya kan begitu ya. Belum lagi kita kalau lewat toko oren itu kan kita potongannya besar ya. Sekarang sampai 15% mungkin ya, atau berapa persen gitu. Misalnya jual 80, nanti sampai di kita itu cuma berapa ya, sekitar 60-an lah ya. Jadi cuma untung kecil ya. Oke bolo, sekian dulu ya. Mudah-mudahan ini nanti laku lagi lah. Saya tidak perlu memperbaiki dong, normal ini kok. Tidak perlu memperbaiki. Kita pasang lagi di tempat pemancingan ya. Oke, terima kasih.